Baik, kita mulai kakak-kakak dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Sebelum kita masuk, alangkah lebih baiknya kita awali dengan ummul kitab. Sama-sama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya jazakumullahu khairan kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan belajar bersama terkait dengan agenda Ramadan Imah, yaitu tahsin khusus anggota Imah. Nah, sebelum itu saya akan share screen dulu materinya. Oh iya, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas kah? Siap, jelas. Jelas. Baik. Yap. Yap. Oke. Nah, screen-nya udah terlihat, Kak? Sudah. Baik. Kita langsung saja, kita mulai pembelajaran kita pekan pertama, hari pertama insya Allah. Nah, untuk tahsin ini, sebelum kita mulai, ada satu ayat yang mendukung untuk pembelajaran kita, yaitu ada di surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 4, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil atau bertajud. Jadi warattilil Qur'ana tartil. Nah, kata Allah, kita baca Al-Quran itu harus tartil. Nah, tartil itu apa? Tartil artinya kita baca Quran dengan memperindah bacaan huruf-hurufnya sesuai dengan tajwid. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Tartila artinya baca sesuai dengan tajwid. Nah, kalau kata Allah, kalau dalam Al-Quran sudah dijelaskan seperti itu, jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, berarti kita harus melaksanakannya dengan sesuai apa yang disampaikan Allah, yaitu tartil. Tartil yang berarti sesuai dengan tajwid. Kemudian, sebelum masuk ke materi kita untuk hari ini, yaitu makharijul huruf, saya akan menyampaikan awalannya dulu terkait dasar-dasar tahsin itu seperti apa. Oh iya, apakah ini PPT-nya share screen-nya jelas terlihatkah, Kak? Jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum masuk kepada makharijul huruf, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus belajar tahsin gitu. Ini dasar-dasar tahsin Al-Quran. Nah, pertama, Allah sudah bilang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Masya Allah. Jadi yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda. Nah, oleh karena itu semua muslim itu dituntut untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kata kuncinya adalah kita baca Quran harus baik dan benar. Jadi nggak hanya baik tapi harus benar juga. Nah, baca Quran itu tentu kita sudah tahu itu merupakan ibadah. Nah, setiap huruf itu bernilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, itu ada di hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalihha. La aqul alif lam mim harfun walakin alif lam mim harfun wala mim harfun wa mim harfun. Katanya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, kan tetapi alif itu satu huruf, kemudian lam satu huruf, mim juga satu huruf. Nah, hadis riwayat Tirmizi nomor 2910 disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa ketika kita baca Quran artinya ada banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Karena apa? Satu huruf saja itu bernilai 10 kebaikan. Satu kebaikan bernilai 10 kali lipat, 10 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita baca Quran satu ayat saja, satu ayat itu berkali-kali lipat kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Karena tadi dijelaskan bahwa satu ayat itu terdiri dari belasan bahkan puluhan huruf. Seperti hadis tadi bahwa satu ayat alif lam mim itu ada 3 huruf. Jadi ada 30 kebaikan kalau kita lipat gandakan. Apalagi kalau kita bacanya nggak mungkin baca satu ayat, minimal satu atau setengah halaman, satu halaman, bahkan lebih dari itu. Masya Allah, tabarakallah, kalau kita bisa senantiasa membacanya setiap hari. Kemudian, selain itu, Al-Quran pada hari kiamat juga akan memberikan syafaat kepada kita. Dan itu ada di hadis riwayat Muslim nomor 804. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembaca. Jadi nanti kata Allah tuh di hari akhir nanti Al-Quran akan menjadi hujah gitu. Hujah akan menjadi hujah bagi kita, bagi orang-orang yang membacanya. Jadi sebagai penolong gitu, penolong ketika kita dalam kesusahan di akhirat nanti gitu, dalam keadaan huru hara akhiratnya. Jadi ada Al-Quran yang membersamai kita ketika kita benar-benar ikhlas untuk senantiasa membacanya. Kemudian, ya, di sini ada hukum mempelajari ilmu tajwid. Sebelumnya sudah disampaikan juga lewat pamflet ya oleh Kak Tiara bahwa tujuan kita untuk mempelajari ilmu tajwid itu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan kita dari kesalahan membacanya gitu. Kemudian belajar ilmu tajwid itu sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi sebetulnya itu berkaitan. Kalau kita nggak belajar ilmu tajwid kayak gini juga itu nggak apa-apa.
Asal dalam satu daerah tuh ada yang belajar itu, ya udah gugur kewajiban kita. Tapi, eee eee, di sini dikatakan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk membaca. Artinya kata kuncinya adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, itu wajib. Kalau belajar ilmunya, itu fardu kifayah, jadi nggak apa-apa nggak belajar juga. Tapi kan ketika kita ingin membaca Al-Quran sesuai tajwid, ya otomatis kita ya belajar juga ilmunya biar lebih paham. Nah, di sini tadi dalilnya ada di surah Al-Muzammil waratilil Qur'ana tartila. Kemudian selanjutnya iya, selain dalil dari Al-Quran juga ada dari ijma para ulama yang menyepakati bahwa eh, membaca Al-Quran sesuai tajwid itu adalah suatu yang fardu dan wajib bagi kita. Sesungguhnya telah ijma atau sepakat semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang dan tiada seorang pun yang mempertikaikan kewajiban itu. Jadi kita wajib baca Quran itu sesuai dengan tajwid. Nah, kemudian sebelum masuk praktek makharijul huruf, ini ada dasar-dasar tahsin dulu. Nah, di bagian ini sebenarnya ketika mau belajar tahsin kita harus tahu dulu nih apa sih beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan itu. Yang pertama, hmm, eh, sebagian muslim itu baca Quran tuh tidak konsisten dalam membaca sesuai dengan tanda panjang pendeknya gitu. Jadi misalnya panjangnya 2 harokat misalnya dalam satu ayat, di ayat berikutnya bisa jadi panjangnya lebih lama. Nah, itu juga tidak konsisten, jadi harus nantiasa disamakan gitu. Kalau misalnya kita pakai 2 harokat, maka sampai selesai kita baca itu harus 2 harokat. Kemudian yang kedua, tidak konsisten atau seimbang dalam membaca gunnah. Nanti akan kita pelajari juga. Yang ketiga, pengucapan vokal yang tidak sempurna. Keempat, pengucapan huruf sukun yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, ini ada faidahnya. Kenapa sih kita harus baca Quran tuh harus sesuai tajwid gitu? Faidah tahsin tuh apa? Yang pertama, sebagai refleksi keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran. Jadi kita baca Quran sesuai tajwid itu sebenarnya eh, refleksi keimanan kita, sejauh mana sih kita percaya dengan Al-Quran gitu yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kemudian sampai kepada Rasulullah. Jadi berkaitan juga dengan tingkat keimanan kita gitu terhadap Al-Quran itu. Yang kedua, mencapai kualitas yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Tentu saja, jika ingin mencapai pahala yang terbaik, yang sempurna, ya kita harus mencapai kualitas yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengikuti jejak Rasulullah yang telah mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Nah, di sini menarik bagi saya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa salah satu faidah tahsin, kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Kenapa gitu? Dengan tahsin, dengan memperbaiki bacaan Quran, kita dapat bahagia. Dan benar bahwa saya merasakan sendiri bahwa ketika bacaan Quran kita bagus, sesuai tajwid, tahsin, itu benar-benar mungkin bahagia, definisi bahagia beda-beda ya, tapi ketika kita udah paham ilmunya, maka ketika mulai dari bacaan Quran yang baik dan benar sesuai tajwid, maka keadaan kita akan menjadi damai dengan kehidupan ini, damai, lebih nyaman, lebih tentram. Otomatis dengan kedamaian yang kita dapatkan ya bahagia. Nah, apapun yang kita laksanakan, enjoy aja gitu. Jadi Masya Allah, tabarakallah, memang kalau butuh bahagia, langkah awalnya di sini tuh adalah berbagus baca Quran gitu, sesuai dengan tajwid. Itu poin yang menarik bagi saya. Kemudian selanjutnya
Oke. Nah, ini adalah kebiasaan yang perlu kita perbaiki sebelum kita masuk materi nanti, bahwa vokal vokal untuk membaca Al-Quran itu harus disempurnain gitu. Yang pertama misalnya ketika kita menemukan bacaan yang berharokat fathah, artinya kita harus buka mulut dengan sempurna gitu ketika membaca huruf yang berharokat fathah gitu. Harokat fathah berarti A gitu. Bukan di setengah-setengahin. Kalau misalnya A itu jangan atau setengah jadi gitu. Itu harus dibuka, vokalnya harus sempurna gitu. Sama ketika misalnya berharokat kasroh, kita menurunkan bibir kita ke bawah gitu. I. Berarti kalau misalnya kita baca huruf, misalnya huruf ba, kemudian berharokat kasroh, bi, maka bacaannya bi, bukan be gitu. Harus benar-benar sempurna. Kemudian sama dengan ketika berharokat dhammah, harus sempurna u-nya. Kalau u benar-benar u gitu. Nah, vokal dasarnya kan a, i, u. Itu yang harus dipelajari terlebih dahulu gitu, vokal yang sempurna. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada materi. Oke. Sebentar. Ya. Bismillah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf. Jadi kalau untuk ilmu tajwidnya, kalau makhraj huruf itu ada 5 nih. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatani, yang kelima al-khayshum. Nah, ini sebagai pegangan saja, jadi ilmunya biar lebih mudah untuk mempraktekkan. Jadi kita harus kenal dulu nih tempat keluarnya huruf. Nah, yang pertama keluar dari rongga mulut, yang istilahnya tuh dikenal dengan al-jawf gitu, atau rongga mulut gitu. Nah, al-jawf ini ada 3 hurufnya. Huruf ya, waw, dan alif. Itu nama hurufnya. Nama hurufnya ya, waw, dan alif. Kalau cara bacanya berarti ya, wa, a. Nanti insya Allah kita akan praktek. Jadi kita kenalan dulu sama ilmunya. Nah, untuk ilmu yang pertama tadi al-jawf itu ada 3 huruf. Ada ya, waw, dan alif. Kemudian yang kedua adalah al-khalqi. Al-khalqi itu tenggorokan, itu huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Nah, ini ada 5 huruf kalau al-khalqi. Jadi kalau ingin bisa praktek baca Quran sesuai tajwid, kita harus ngafal nih tempat keluarnya huruf ini tuh di sini. Jadi ketika kita praktek baca Quran, oh kita udah tahu kalau ketemu huruf H, berarti keluarnya dari tenggorokan. Itu bisa membantu untuk kita bisa baca Quran dengan sesuai tajwid. Kalau kita tahu tempat keluar hurufnya dari mana. Nah, untuk al-khalq itu ada 5 yang keluar dari tenggorokan, yaitu huruf H, Hamzah, Gha, Ain, Kha, dan H. Hamzah, Hamzah, kemudian H, kebalik. H dulu. H, Hamzah, Ghain, Ain, Kha, dan H. Kalau biasanya kalau saya singkatnya biar lebih mudah dihafal, itu disingkat jadi Hamzah, Ain, Ha, Ghain, Kha. Kemudian yang ketiga itu ada al-lisan, yaitu makhraj huruf yang keluar dari lidah. Nah, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 huruf. 18 huruf yang keluar dari lisan kita. Ada huruf
Qaf, kaf, jim, shin, ya, lo, lam, nun, ro, to, da, ta, vo, fa, za, shod, zai, dan sin. Itu huruf-hurufnya. Insya Allah kita praktek. Kemudian yang keempat, asyafatain atau asyafatani, itu dari dua bibir. Asyafatain itu dua bibir. Jadi yang keluar dari kedua bibir kita. Jadi kalau nggak keluar dari bibir berarti bukan huruf syafatain. Nah di sini huruf syafatain itu ada mim, waw, fa, dan ba. Kemudian yang kelima ada al-khayshum. Al-khayshum itu yang keluar dari pangkal hidung, mim dan nun. Jadi huruf ini tuh gunnah karena tadi tempat keluarnya lewat hidung. Jadi kalau misalnya kita tutup hidung itu nggak keluar hurufnya. Artinya kenapa orang juga kalau misalnya lagi sakit lagi sakit tenggorokan atau lagi pilek ya itu nggak bisa huruf mim dan nunnya tuh sempurna karena memang mim dan nun tuh hurufnya lewat hidung gitu. Mim dan nun al-khayshum. Nah gitu ya. Itu untuk pengenalan ilmu tajwidnya untuk makharijul huruf, yaitu ada 5 makharij huruf itu ada al-jawf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khayshum. Nah sekarang kita langsung praktek saja karena materi hari ini insya Allah hanya satu dulu yaitu tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Yap, di sini. Oke, sebelumnya kakak-kakak bisa on mic kan ya? Kita insya Allah. Ya. Bisa ya teman-teman semua. Oke. Ini kita sama-sama belajar. Oke. Nanti akan kita coba satu-satu dulu setiap hurufnya. Nanti saya akan bacakan dulu sampai 3 kali, kemudian diikuti. Baru sampai selesai huruf, baru kita coba satu persatu. Kita mulai, bismillah. Nah, untuk huruf pertama, huruf alif. Nah, itu nama hurufnya alif, cara bacanya berarti A. Nah, itu dikeluarkan dari tenggorokan terjauh. Jadi huruf alif dikeluarkan dari tenggorokan jauh. Mari kita praktek. Oke, yang pertama alif. Alif cara bacanya, vokalnya harus sempurna tadi. A, A, A. Bisa dicoba kakak-kakak? Yuk sama-sama ya. 1, 2, ya. A. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian huruf yang kedua dikeluarkan dengan merapatkan kedua bibir. Nah tadi dikatakan bahwa ketika huruf itu tidak kedua bibir, artinya ketika huruf ini tidak dirapatkan bibirnya kita, maka itu tidak sempurna. Nah seperti ba. Ba itu adalah huruf yang keluar dari hasil kita merapatkan kedua bibir. Jadi harus benar-benar rapat. Contohnya penyebutan ba itu ba, ba, ba. Coba 1, 2, ya. Ba, Ya, Masya Allah. Jadi harus dirasakan juga ketika kita udah nempel ininya, bibirnya, berarti itu udah benar insya Allah. Untuk huruf ba. Kemudian huruf yang ketiga itu ta. Nah di sini huruf ta itu menyentuhkan ujung lidah dengan gusi-gusi gigi seri bagian atas dan terdengar ada nafas yang mengalir. Nah maksudnya adalah ujung lidah kita, ini bagian ujung lidah kita,
itu ditempelkan kepada gusi bagian atas, gigi seri. Jadi gigi seri, terus ada gusi di bagian belakang tuh ditempelin ujung lidahnya. Nah, selain itu harus dikeluarkan juga hamesnya. Hames itu adalah nafas. Nafas yang keluar dari rongga mulut kita. Jadi kalau misalnya penyebutan ta belum ada aliran nafasnya itu belum sempurna. Jadi kata kuncinya ta itu harus keluar aliran nafasnya. Kayak gimana? Nih. Contoh ta harus ini. Kalau untuk mengecek penyebutan kita udah mendekati sempurna atau sempurna, satu tangan, satu jari telunjuk itu ditempelkan di depan kedua bibir, nggak terlalu nempel juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa rasa itu keluar nafasnya atau tidak, mengalir nggak nafasnya. Kalau mengalir berarti benar. Saya coba ta, 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 tapi bukan ca. Itu terlalu banyak, hanya sedikit saja. Jadi kayak keluar nafas dari hasil tempelnya ujung lidah kita dengan gusi seri gigi bagian atas. Jadi gusi di gigi seri bagian atas gitu. Jadi hanya sedikit saja. Saya ulang. Ta, ta, ta. Boleh dipraktek. 1, 2, ya. Ta, Ta, ta. Oke. Masya Allah. Jadi semisal kakak-kakak sudah merasa di keluar hamesnya atau aliran nafasnya, tadi ditempelkan nggak kak itu bukan ujung jari telunjuknya depan bibir. Kalau merasa ada berarti udah benar insya Allah. Nanti kita coba satu-satu. Kita sama-sama dulu. Oke, udah huruf ta, selanjutnya huruf sa. Oke. Nah, kalau huruf sa itu menyentuh ujung lidah kita dengan dinding 2 gigi seri bagian atas dan ucapan dengan nafas yang terdengar mengalir. Nah, ini hampir sama dengan huruf ta, cuma dinding. Di sini tuh menyentuh dindingnya, dinding 2 gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidah kita itu menyentuh dinding 2 gigi seri atas kita. Nah, 2 gigi seri bagian atas. Jadi bukan gusinya, tapi gigi seri bagian atas ujung lidah, kemudian menyentuh dinding 2 gigi seri atas, bukan gusinya, tapi dinding 2 gigi seri bagian atas. Kemudian sama, keluar hamesnya juga, harus ada aliran nafas yang keluar. Ya, saya contohkan huruf keempat yaitu sa. Sa. Nah, kalau ada sedikit suara s-nya, nah itu ada keluar nafasnya, itu udah mendekati sempurna gitu. Keluar hamesnya. Saya ulang lagi. Sa, sa, sa. Jadi bukan sa, itu beda lagi. Kalau yang sa ini harus menyentuh gigi seri tadi. Sa, sa, sa. Oke, seperti itu. Boleh dicoba, kakak. 1, 2, ya. Sa, insya Allah. Mungkin akan lebih jelas ketika kita satu-satu ya nanti insya Allah. Huruf selanjutnya kita lanjut dulu. Oke. Huruf jim. Nah, huruf jim ini menyentuh tengah-tengah lidah dengan langit-langit dan tidak ada nafas yang mengalir. Artinya jahar. Lawan dari hamas tadi, nafas yang mengalir itu adalah jahar. Jadi benar-benar jelas mengalir, tidak ada nafas yang keluar. Jadi tertahan oleh bagian tengah lidah kita yang menyentuh ke langit-langit atas. Jadi bisa dibayangkan kakak, jadi kita lidah bagian tengah itu menyentuh langit-langit atas di rongga mulut kita. Nah,
Dan itu yang menyebabkan nafas itu tertahan, jadi tidak mengalir seperti huruf ta dan sa yang mengalir nafasnya. Makanya huruf ja itu sifatnya jahar, tidak mengalir. Yang tidak mengalir nafasnya, artinya jelas gitu. Tidak ada nafas yang mengalir. Kita coba praktek. Jadi tadi diingat, tengah lidah kita dekatkan pada langit-langit. Ja, ja, ja. 1, 2, ya. Ja, Ja. ja, ja. 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 Oke. Masya Allah. Selanjutnya, nah, huruf yang selanjutnya itu dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Ada pangkal tenggorokan, ujung tenggorokan, sama tengah. Nah, kalau huruf H itu di bagian tengah tenggorokan kita. Nah, cara kita tahu nih keluarnya udah betul, itu kita bisa raba bagian tengah tenggorokan kita dengan jari telunjuk, dekatkan ke situ. Kalau dia sedikit bergetar, bukan bergetar, sebentar, ya bergetar artinya bergerak. Nah, berarti itu benar karena keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan. Oh, afwan, tadi huruf H. H. Nah, H kita bisa ngerasain di bagian tengah tenggorokan kita itu bergerak dari atas ke bawah. Pokoknya bergerak. Nah, kalau bergerak berarti insya Allah itu benar. Saya coba dulu. H, H, H. Nah, coba. 1, 2, ya. Ha, Ha. ha, Ha. ha, Ha. Ha. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Ya Allah. Selanjutnya huruf Kho. Nah, ini dikeluarkan dari pangkal tenggorokan yang diucapkan dengan nafas yang mengalir dan diucapkan dengan suara yang menebal. Nah, kalau Kho ini agak lumayan sulit tingkat makharijul hurufnya kalau kata ustazah saya juga. Jadi belajarnya agak lama, cuma kita nggak apa-apa pelan-pelan. Nah, kalau di sini dijelasin bahwa dari pangkal tenggorokan, jadi bagian pangkal di bawah, ya, di bagian bawah, paling bawah pangkal tenggorokan diucapkan dengan nafas yang mengalir. Nah, tadi ada aliran nafasnya juga, jadi ada hamsnya tadi. Dan diucapkan dengan suara yang menebal. Isti'ala. Saya contohkan. Kho, kho, kho. Jadi bukan ho, tapi harus ada yang suara yang tebal. Kho, gitu. Ada suara kotornya gitu. Saya ada suara kotornya kalau kho. Kho, kho, kho. Coba 1, 2, ya. Kho. Kho, kho, Kho. Yap, betul. Jadi ada suara kotornya. Jadi kata kunci dari huruf kho ini itu ada suara kotornya kemudian tebal gitu. Kho. Bukan ha karena itu tidak tebal. Kalau tebal berarti agak condong ke huruf ko. Kho. Kho. Gitu. Oke, next. Huruf dal. Kalau huruf dal itu menyentuhkan ujung lidah dengan gusi 2 gigi seri bagian atas. Tadi seperti huruf ta, cuma ta itu ada aliran nafasnya, ada hamasnya. Kalau huruf da itu sekedar menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi bagian atas, 2 gigi seri bagian atas. Kita coba da, da, da. Jadi jangan sampai keluar nafas. Jadi kalau misalnya dia keluar nafas itu akan seperti makhrajnya huruf ta dan itu salah. Jadi kita coba dekatkan lagi jari telunjuknya dekat bibir. Jika tidak keluar hams atau aliran nafas berarti itu benar. Insya Allah. Da, da, da. 1, 2, ya. Da, 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 Da.
Da. Da. Oke, Masya Allah. Huruf selanjutnya menyentuhkan huruf zal. Menyentuhkan ujung lidah dengan dinding 2 gigi seri bagian atas. Ini sama, makhrajnya juga sama, hurufnya berbeda. Sama dengan dal tadi. Jadi ujung lidah kemudian mendekati atau menyentuh dinding 2 gigi seri bagian atas. Jadi bukan gusinya tapi dinding 2 gigi seri bagian atasnya. Sama juga tidak keluar hams. Seperti dal. Nah, contohnya za. Sebelum itu kita juga harus dirasain ujung lidah kita tuh benar-benar nyentuh dinding 2 gigi seri atas atau tidak. Nah, karena itu menentukan pengucapan kita itu benar atau tidak. Kalau kita udah merasa ujung lidah kita udah benar-benar nyentuh bagian gigi seri bagian atas, bagian dindingnya, berarti itu udah benar. Gitu. Contoh lagi, za. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Za. Ya. Masya Allah. Oke. Jadi setiap pengucapan huruf itu harus benar-benar dirasain. Rasain tempat keluarnya. Jadi kalau misalnya ujung lidah berarti harus dirasa nih ujung lidah kita kemana. Kalau nyentuh gusi bagian atas, ya berarti udah pas insya Allah. Jadi setiap huruf itu kita harus dirasain. Nyentuhnya kemana nih tempat keluarnya gitu. Huruf selanjutnya yaitu ro, menyentuhkan punggung lidah dengan langit-langit. Punggung lidah tuh kayak ininya, kalau kata Ustaz kami, ro, bagian dekat tepi lidah. Jadi dekat tepi lidah, kemudian dia tuh nyentuh langit-langit. Contohnya ro. Nah, ro ini hanya 1 kali getaran. Jadi bukan ro itu bukan, itu terlalu banyak getaran. Cukup 1 kali saja. Ro. Gitu. 1, 2, ya. Ro. Oke. Menyentuhkan punggung lidah dengan punggung. Ro. Kalau misalnya punggung lidah tuh yang dekat tepi lidah, di bagian tepi tapi dia nyentuh ke atas. Tapi bukan bagian tepinya, ke dalam dikit kemudian dia nyentuh langit-langit atas. Dan 1 kali aja getarannya. Ro. 1, cukup 1 aja. Yap. Oke. Masya Allah. Kita next dulu. Huruf selanjutnya adalah zai. Huruf zai, ujung lidah berada di antara 2 gigi seri bagian atas dan bawah. Nah, suaranya mengalir, tapi nafasnya tidak mengalir. Nah, di sini suara kita harus ngalir, tapi nafasnya nggak boleh ngalir. Gimana caranya? Jadi kayak, contohnya tuh kayak, ujung lidah kita itu berada di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Antara gigi seri kita bagian atas dan bagian bawah itu keluar huruf zain. Nah, ujung lidahnya berada di situ, ujung lidah kita. Contohnya za. Jadi ada z, kayak huruf z kalau bahasa Latin. Za, bukan za. Tadi zal itu yang ujung lidah dengan gigi seri bagian atas, dindingnya yang ketemu. Kalau huruf zai itu ujung lidah kita berada di antara gigi seri atas dan bawah. Jadi ada di tengah-tengah gitu. Di antara gigi seri atas dan bawah. Tapi tidak keluar nafas. Jadi jangan sampai keluar nafas juga. Hanya suara yang mengalir.
Contoh za, za, za. Coba 1, 2, ya. Za, Za. za, za, za. Oke. Oke. Selanjutnya huruf sin. Ujung lidah berada di antara 2 gigi seri. Pengucapannya menyerupai suara belalang. Sofir, ada sofirnya. Nah, sofir itu ada gitu. Itu sofir namanya. Ada nah, itu adalah sofir. Jadi ujung lidah berada di antara 2 gigi seri. Seperti yang tadi, seperti huruf zai, seperti huruf zai, tapi kalau sin itu ada sofir ya, sofirnya lebih diperjelas lagi. Karena ada sifat sofir, maka bacaannya seperti ini. Sa, sa, sa. Harus jelas sofirnya. Sa, sa, sa. Coba 1, 2, 3, ya. Sa, Sa. sa, sa, sa. Iya, betul. Oke, lanjut dulu. Kita lanjut dulu sampai akhir. Huruf selanjutnya adalah shin. Mengangkat tengah lidah ke langit-langit disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Nah, di sini spesialnya huruf shin itu tafashi. Tafashi itu menyebar gitu, menyebar. Angin di dalam rongga mulut kita tuh menyebar di bagian antara tengah lidah dengan langit-langit. Jadi bagian tengah lidah kita itu menyentuh ke langit-langit. Nah, disitulah tempat menyebarnya angin. Jadi angin tuh menyebar di dalam situ, maka akan keluarlah huruf shin atau yang disebut dengan tafashi. Nah, shin itu ciri khasnya ada tafashinya, jadi menyebar anginnya di dalam situ. Diakibatkan dari bagian tengah lidah kita yang menyentuh langit-langit. Contoh sha, sha, sha. Jadi kita harus bisa ngerasa ada desiran-desiran angin di dalam mulut kita gitu, di dalam rongga mulutnya. Sha, sha, sha. 1, 2, ya. Sha, sha, Sha. sha, Sha. Sha. Ya. Oke, Masya Allah. Selanjutnya huruf sod. Kalau huruf sod itu ujung lidah berada di antara 2 gigi seri disertai dengan suara seperti suara burung, suara angsa. Jadi sama, ada sofirnya seperti shin dan sin. Contoh bedanya kalau sod itu condong kepada vokal o, tapi nggak terlalu o sekali. Kita coba dulu. Jadi ujung lidah kita itu berada di antara 2 gigi seri. Tengah-tengah berarti. Ujung lidah yang berada di antara 2 gigi seri. Kemudian ada sifat sofirnya. Ada gitunya. Kita coba dulu. So, so, so. Gitu. So, so. Seperti itu. Jadi ada s-nya gitu, jangan dilupakan karena itu sifat dari huruf sin dan sod, sofir. Kita ulang lagi. Tadi makhrajnya ujung lidah yang berada di antara 2 gigi seri. So, so, so. 1, 2, ya. so, so, so. Oke. Catatan juga, kalau dari ustazah kami, huruf sod itu mulutnya nggak boleh terlalu apa ya istilahnya monyong itu nggak boleh, itu jadinya
Beliau tuh salah kalau terlalu monyong. Jadi harus sebisa mungkin kalau sempurnanya itu datar, tapi yang keluar tuh agak seperti O. Jadi kayak gini. So, so, so. Harusnya ada cermin sih. Kalau kita pakai cermin, kita akan bisa lihat huruf so yang betul itu tidak terlalu monyong bibirnya. Jadi datar saja. Yang penting ada sofir dan letak ujung lidah kita tuh ada di antara dua gigi seri. Contohnya so, so, so. Gitu. 1, 2, ya. So. 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 Ya, oke. Kalau misalnya ada cermin kecilnya bisa sambil dilihat. Untuk makhorijul huruf harusnya ada gitunya. Untuk bisa tahu keluarnya udah betul atau tidak. So. Lanjut huruf lo. Lo ini menyentuhkan sisi lidah dengan sisi gigi geraham atas. Oke. Sifatnya memanjang dan terdengar lembut. Istihalah. Jadi sisi lidah tadi bagian sisinya. Kedua sisi. Kalau kata ustazah kami bisa satu sisi, bisa juga kedua sisinya. Kedua sisi lidah itu menyentuh sisi gigi geraham atas, yang bagian atas, gigi geraham bagian atas. Contohnya bo, bo, bo. Nah, sama seperti sod, dia tidak terlalu moyong. Sebisa mungkin datar, tapi nggak bisa juga nggak apa-apa, tapi asal tidak monyong sekali gitu. Bo, bo, bo. Do. Do. Ya, contoh 1, 2, ya. Do. Do. The. The. Ya. Yang keluar tadi sisi lidah kita itu nyentuh gigi geraham atas. Nah, itu makhrajnya. Kalau kita udah ngerasa nyentuh, itu udah benar insya Allah. Kemudian kita lanjut dulu huruf po. Nah, huruf po ini ujung lidah disentuhkan dengan gigi gusi seri bagian atas seperti yang tadi. Jadi ujung lidah kemudian nyentuh gusi bagian atas gigi seri. Gitu. Memiliki sifat menebal ketika diucapkan atau isti'la. Nah, huruf po ini ada sifat isti'lanya. Contohnya o, to. Nah, ingat tadi ujung lidah itu disentuhkan ke gigi seri bagian atas, tapi di bagian gusinya gitu. Bagian gusi. Jadi bukan bagian gigi serinya, tapi bagian gusinya yang dekat dengan gigi seri bagian atas. Ujung lidahnya didekatkan ke situ. Contoh ulang. Po, po, po. 1, 2, ya. Oh. Oke. Masya Allah. Oke, selanjutnya huruf vo. Nah, huruf vo, ujung lidah itu disentuhkan dengan dua gigi seri bagian atas. Kemudian sama memiliki sifat isti'lah atau menebal. Nah, bedanya dengan huruf to, kalau huruf to nyentuhnya ke gusi. Kalau vo itu bagian gigi serinya, gigi seri bagian atas. Jadi ujung lidah kita nyentuh ke bagian gigi seri atas, bagian atasnya. Contoh vo, vo, vo. Sekali lagi vo, vo, vo. 1, 2, ya. Do. Do. Sepeda ya. Ya. Oke. Nanti insya Allah kita coba satu-satu.
Satu orang. Selanjutnya huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Oke, kalau tengah-tengah tenggorokan tadi seperti huruf H. Jadi untuk bisa ngerasain dia keluarnya benar atau tidak, kita telunjuk kita dekatkan pada bagian tengah tenggorokan. Kalau dia gerak berarti gerak di bagian tengahnya, nah berarti insya Allah benar. Huruf A, A, A. 1, 2, 3, ya. A, 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 Oke. A. Harus ditekan lagi sedikit. A. Saya coba sandingkan dengan huruf. Kita coba sandingkan dengan huruf alif. Kalau alif itu dari tenggorokan terjauh A. Jadi A biasa. A, A, A. Ya. Itu dari tenggorokan yang terjauh sekali. Nah, kalau ain itu dari tengahnya, jadi beda keluarnya. Maka yang keluar adalah kalau dari tengah tenggorokan A, dan A. Kalau A itu dari tenggorokan jauh, kalau A itu dari tengah-tengah, maka akan kelihatan suaranya beda. A, A, A. 1, 2, ya. A, Oke, lanjut huruf wo. Nah, ini dikeluarkan dari pangkal tenggorokan, diucapkan dengan nafas yang tidak mengalir dan suara yang menebal. Jadi dari pangkal tenggorokan, wo. Jadi pangkal tenggorokan tadi huruf apa contohnya? Satunya. Oke, belum ada huruf wo. Wo itu di bagian pangkal tenggorokan kita. Jadi dia bedanya ada sifat isti'la sama seperti huruf to juga vo, agak menebal. Contoh go, bukan go, tapi go, sedikit ringan tapi menebal. Ya, go lebih lembut dia. Go bukan go, tapi go. Go. 1, 2, 3, ya. Oke. Jadi huruf G-nya itu enggak utuh, jadi setengah saja. Go, bukan go. Oke. Kita next dulu, lanjut huruf Fa. Nah, ini dikeluarkan dengan menyentuhkan 2 gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Suara dan angin keluar dengan lembut. Nah, ini juga ada sofirnya. Apa tadi sofir? Itu ada istilahnya keluar gitu, keluar, bukan sofir ya. Sebentar. Hames, salah. Hames, jadi keluar anginnya, keluar suaranya gitu. Contohnya fa. Jadi ada suara nah gitu. Harus ada gitu. Nah, kalau udah terdengar suara itu berarti insya Allah benar kalau huruf fa. Jadi harus jelas suaranya yang keluar. Jadi suara dan angin yang keluar. Jadi, tanda angin itu keluar ketika terdengar gitu. Dikeluarkan dengan menyentuh 2 gigi seri atas. Nah, 2 gigi seri atas kemudian menyentuh bibir bawah kita bagian dalam. Itu fa. Contoh, fa. 1, 2, ya. Fa, Fa, Oke. Sip. Jadi harus dirasa ada angin yang keluar. Fa. Gitu. Ini slow motionnya. Fa gitu. Fa. Gitu. Kalau normalnya fa.
Oke, 1, 2, 3. Fa. 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 Oke, seperti itu, Masya Allah. Lanjut, huruf Qaf. Nah, menyentuhkan pangkal lidah dengan langit-langit bagian belakang diucapkan dengan suara yang menebal. Nah, di sini pangkal lidah, jadi bagian dalam lidah bagian dalam, kemudian menyentuh langit-langit bagian belakang. Jadi pangkal lidah nyentuh bagian langit-langit belakang. Kemudian suaranya juga tebal. Nah, contohnya o, o. Kita harus ngerasa bagian lidah kita tuh nyentuh ke langit-langit. O, o. Bukan ko, tapi menebal. O. 1, 2, 3 ya. Ko. Oh. Oke, Masya Allah. Lanjut, kita habiskan dulu. Huruf kaf. Selanjutnya huruf kaf. Huruf kaf ini dikeluarkan dengan mengangkat pangkal lidah di depan posisi huruf qaf. Oh iya tadi. Disertai dengan mengalirnya nafas. Nah, di sini mengangkat pangkal lidah kita di depan posisi huruf qaf. Kalau qaf tadi kan bagian pangkal lidah didekatkan dengan langit-langit. Nah, di sini huruf kaf bedanya dengan qaf, dia tidak isti'la. Jadi biasa saja ka, bukan ke. Bukan ke. Kalau ke itu huruf qaf yang ditebalkan. Kalau ka dia nggak istilah, jadi tidak tebal, jadi biasa saja. Sama tadi ujung lidah bagian belakang kemudian mengangkat pangkal lidah kita ke bagian langit-langit atas, bagian belakang. Cuma bedanya tidak ada isti'la. Contoh ka, 1, 2, 3 ya. Oke. Lanjut huruf lam. Nah, kalau lam itu dikeluarkan dengan mengangkat ujung lidah, disentuhkan dengan langit-langit di depan pengucapan huruf ro. Oh ya, berarti la berarti ujung lidah kita angkat dan nyentuh ke langit-langit bagian depan. La. Itu bisa dirasa ujung lidah kita, kemudian sentuhkan ke bagian langit-langit atas. Contoh, la. 1, 2 ya. Oke. Masya Allah. Huruf selanjutnya mim, dikeluarkan dengan merapatkan kedua bibir. Tadi syafatain itu mim dan ba. Jadi kalau keluarnya dari bibir, artinya bibir kita harus rapat. Kalau nggak rapat itu belum sempurna berarti pengucapan. Contoh huruf ma. Rapatkan kedua bibir. Ma. 1, 2 ya. Oke, lanjut. Huruf nun. Kalau nun menyentuhkan ujung lidah di antara posisi ro dan lam. Artinya ujung lidah kita berada di berada di langit-langit atas, tapi posisi langit-langitnya nggak terlalu depan, juga nggak terlalu tengah-tengah. Di antara tengah-tengah dan depan, dikit aja. Contoh, na. Jadi ujung lidah kita nyentuh langit-langit bagian atas, tapi nggak terlalu depan. Langit-langitnya bukan yang bagian depan banget, juga bukan bagian tengah-tengah banget. Di antara kedua itu, langit-langit. Contoh, na. 1, 2, 3 ya. Oke.
Lanjut huruf waw. Nah, waw itu dikeluarkan dengan cara memonyongkan dua bibir. Nah, jadi kalau belum monyong berarti bukan huruf waw, masih setengah-setengah. Jadi kita sempurnakan dengan memonyongkan kedua bibir. Wa, jadi posisinya itu, sebentar. Posisinya majukan dulu, monyongkan dulu. Wa, jadi kemudian ditarik datar lagi. Dari monyong, kemudian tarik datar lagi. Contoh, wa, wa, wa. Mungkin kakak-kakak bisa melihat 3 pergerakan bibir saya. Jadi contohnya wa, wa, wa. Seperti itu. 1, 2, ya. Wa, 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 wa. Oke. Lanjut huruf H. Ini dikeluarkan dari tenggorokan terjauh. Jadi paling dekat dengan dada. Ya. Itu tetapi bukan diucap dari dada. Jadi dekat aja, yang dekat dengan dada. Tenggorokan terjauh itu di sini berarti. Di atas bagian dada dikit, tapi bukan di dada. Cara pengucapannya H, H, H. 1, 2, ya. Ha, 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 ha. Ya. ha. Oke. Huruf terakhir, huruf ya. Ya, dikeluarkan dengan membuka kedua bibir dengan sempurna. Ini yang paling mudah. Jadi tinggal buka aja bibir kita secara sempurna. Ya, biarkan dia mengalir. Ya, ya, ya. 1, 2, 3. Ya, Ya, ya. ya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Nah, kita akan coba satu orang. Sebelumnya saya bacakan semua hurufnya. Kemudian kita coba satu-satu. Insya Allah. Mulai dari huruf pertama. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, za, ro, za, sa, sha, so, lo, to, vo, a, gho, fa, qo, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Oke, seperti itu. Kita coba satu-satu. Mulai dari biar lebih bagus ya, kakak bisa nyalain videonya ya, biar kelihatan cara pengucapan. Oke. Boleh yuk sambil on cam teman-teman supaya dikoreksi langsung oleh Kak Wardah. Oke. Ada yang mau duluan apa saya tunjuk saja? Kak Mia. Oke, kaunya, Masya Allah. Mana nih kaunya? Videonya. Oke, Kak Mia udah siap, Kak? Insya Allah. Oke. Kalau ada yang salah diperbaiki ya. Oke. Ayo, kita izin lihat pengucapan kakak. Videonya, iya Kak. Perlu ini juga nggak Kak Wardah di share screen supaya sambil baca gitu huruf-hurufnya atau bagaimana? Iya Kak boleh, tapi di Wardah nggak kelihatan mukanya yang gimana ya? Apa? Oh, Soalnya pakai HP.
Bentar. Oh, Wadah coba dulu. Atau Kak Kak In Tiara yang aja ya, yang share. boleh. Dikirim aja filenya. Wardah. Oke. Ya, pasti. Sudah, Kak. Ya, bentar. Lagi loading nih. Ya. Oke, sebentar ya. Itu di nomor yang berbeda, Kak. Oke. Sebentar. Antrian 41. Wardah maksudnya tidak sampai pesannya. Kak Tiara pakai yang dari internet aja ya. Masih belum ya, Kak? Sudah aman? Oke. Boleh, Kak Mia. Bismillah. Ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, Ya. to, zo, ain, gai, goin, pa, Langsung ko, penyebutannya, Kak. A. a, Nah, jadi langsung a, penyebutan hurufnya. A. Go. go, Yap. Lanjut. fa, ko, ka, la, ma, na, waw, ha, la, a, ya. Oke, izin koreksi ya, Kak. Untuk huruf sin dan shin, tadi coba diulang, Kak, cara penyebutannya. Sa, kemudian sha. Coba, Kak. Sa, sha, Lagi. sa, sha. Oke. Tambah satu huruf lagi, huruf sa. Sa, ada 3 berarti. Sa,
Sya. Coba Kak. Sya. Sya. Ulang. Ya. Bisa dicontohin Ya. sekali. Yang pertama, sa. Sa. Yang kedua, sa. Yang ketiga, sya. Sya. Hmm. Fa. Sa. Masih kurang teliti sa sama sya. Oke. Kita ulangi Kak. Kalau huruf sa itu yang Sa. ada titik 3, bagian bawahnya datar. Kalau sya, titik 3 atas, kemudian bagian bawahnya tuh ada kayak gelombang-gelombang gitu Kak. Yang sama Sya. seperti sin. Nah, kalau yang polos nggak ada titiknya itu baru sa. Sa, kemudian yang kedua sya, yang Sya. ketiga sa. Fa. Bukan fa, tapi sa. Ujung lidah, kemudian nyentuh bagian gusi atas. Fa, Fa. 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 Bukan fa, Kak. Fa, Fa. Oh, fa. sa. Ya, Fa. Oh, iya. ya. Oke. Lanjut, Kak. Tiga huruf tadi. Sa. Sa. Sya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Kak. Sering-sering latihan. Insyaallah. Huruf apa lagi tadi? Sama ain goin tadi sudah ya, Kak? Sudah langsung memperbaiki. Boleh dicoba lagi, Kak, ain sama goin. Ain. Oin. Oin. Oh. Cara Ain. bacanya, langsung a, kemudian go. Go. A. Go. 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 Ya. Coba digabung ke a sama go. A. Go. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Kamia. Sip, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada siapa lagi? Yang videonya terbuka dulu. Ada Kak Ajeng Maula Ningrum. Boleh, Kak? Iya, Kak. Oke. Sama videonya. Tapi agak kurang jelas di layar tuh, Kak. Huruf-hurufnya. Hurufnya. Oke, sebentar ya. Yang tadi ya, soalnya Ya. tadi ada tulisan dan kayak membingungkan gitu nggak tulisannya? Enggak ya? Enggak. Aman ya? Oke, sebentar. Saya Oke. mulai, Kak. Ya, silakan Kak Ajeng. A. Ba. Ta. Ta. Ja. Ha. Ho. Da. Za. Ro. Za. Sha. Sya. So. Zo. O. Zo. A. Go. Fa. Ko. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. La. A. Ya. Oke, barakallahu fi Kak Ajeng. Sebentar. Huruf, coba diulang huruf ta. Ta. Nah, coba dekatkan bukan ujung, jarinya, jari telunjuk dekat bibir. Apakah keluar keluar anginnya, keluar aliran suaranya? Ta. Keluar nafas. Hams itu keluar nafas. Ta, ta,
ta. Jadi ada sedikit nafas yang keluar. Kalau kita ngerasa ada di bagian telunjuk kita, berarti itu udah benar insya Allah. Coba Ta. gimana Kak Ajeng? Ngerasa ada? Ada. Oke. Dikit, Kak. Ta. Oke, coba sekali lagi ta. Ta. Oke. Selanjutnya, oke, barakallahu fiik. Insya Allah udah mendekati. Kemudian huruf ja. Coba huruf jim. Ja. Ya. Lanjut huruf zai. Coba penyebutannya gimana? Za. Oke, za. Kak Ajeng tahu kan ya yang huruf ja sama za itu yang mana? Coba huruf ja itu yang seperti apa? Oh, ini di layarnya huruf keberapa gitu? Barisan Huruf keberapa? yang jim tuh barisan pertama, yang za-nya barisan yang kedua. Oke, betul. Za. Kemudian huruf tadi huruf bo. Bo sama vo itu berbeda. Jadi kalau bo temannya sod. Nah, jadi bentuknya yang bulat seperti sod itu bo. Coba sebut lagi bo. Zo. Nah, bukan. Kalau yang ini bo. Bo. Coba lagi. Do. Do. Ya, Do. udah mendekati. Kemudian huruf vo yang seperti huruf to. Coba vo. Zo. 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 Coba dengarkan sekali lagi Kak Ajeng. Vo. Coba. Zo. 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 Oke, barakallahu fi Kak Ajeng. Ini ya belajar lagi, maksudnya lancarin lagi ya. Sering-sering baca Quran insyaallah. Lanjut, barakallahu fi. Tadi siapa yang raise? Tadi Kak Siti Hajar dulu, Kak Wardah. Oke. Ayo. Oke. Pak Siti Hajar, silakan. Suaranya Jam, ha, ho, da. Sebentar Kak. Oke. Oke, udah. Boleh diulang dari awal Kak? Suaranya belum nyampe ke saya Kak. Bentar. Coba cek lagi. Tes suara. Cek suara dulu Kak. A, Ada? Oke. Sip. kedengaran. Boleh dimulai Kak. Ya. A, ta, sa, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, fa, so, do, to, zo, a, ro, fa, ro, ka, la, ma, na, wa, ha, la, a, ya. Masya Allah, barakallahu fi Kak. Untuk huruf shin, coba disebut lagi Kak. Sa, Huruf shin. Shin. Yang ada tafasyinya, yang mengalir angin di dalamnya. Sya. Coba. sya, Ya, betul. sya, Coba disandingkan dengan dua yang lain. Sa, sya, dan sa. fa, sya, so. Sama sama sin.
Ya, sin, shin, dan fa. Fa, sya, sa. Saya ulang. Fa, sya, sa. Oh iya. Coba. Sa, sya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fika. Udah, Masya Allah. Tinggal sering-sering latihan. Oke. Selanjutnya. Tadi Kak, siapa Kak? Kak. Kak Husnul, terus nanti dari Kak Aprilia. Oke. Mulai. Boleh. A, ba, ta, sa, ulang. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ra, za, sha, so, do, to, dho, a, ro, fa, ko, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, la, a, ya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kak Husnul coba huruf ta dan jim. Yang apa? Ta dan jim. Sa. Ta. Huruf ketiga. Oh. Ta. Oh. Nah, Ta. ta-nya harus ada hamusnya. Coba di Ta. Oh. ta. Ta. Gitu. Coba Ta. lagi. Ta. Oke, udah ngerasa ada hamusnya? Ta. Begini. Ta. Oh gini. Ta. Gitu. Ta, dikit saja. Ta, ta, ta. Ta. Susah. Nggak Ta. apa. Ya. Ja. Ja. Nah, kalau jim itu jangan sampai ada keluar keluar hamesnya, keluar aliran suara, aliran nafasnya. Jadi Ja. ja Ja. ditahan. Ja. Bukan coba diulang Kak. Ja. Didekatkan ininya telunjuknya. Ada Ja. keluar angin Ja. atau sesuatu. Ja. Masih ada angin dikit. Nah, kalau masih ada berarti masih belum sempurna. Jadi sebisa mungkin tertahan di langit-langit. Jadi nggak ada aliran nafas yang keluar kalau huruf jim. Nah, Sedikit bedanya pun. sama huruf ta itu keluar aliran nafasnya, aliran nafas atau hamusnya. Ja. Kalau jim Ja. tidak. Ja. 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 Ya. Ja. 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 Ta. Oke. Nanti sering-sering latihan ya, Kak. Jadi tadi huruf ta-nya ada aliran nafas, jadi kerasa di depan bibir kita ada nafas. Kemudian kalau huruf ja nggak ada sama sekali, jadi usahakan jangan sampai keluar aliran nafasnya atau hamusnya. Kalau tertahan berarti benar insya Allah. Lanjut huruf apa tadi? Huruf shin. Sa. Shin, huruf shin, bukan sin. Oh. Sha. Ya, Masya Allah. Kemudian huruf kof. Ko. 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 Nah, kalau Ko. ko itu jangan ada aliran anginnya juga, jadi tertahan dan tebal. Ko. Ko, bukan ko, ya Ko. bukan ko, tapi ko. Coba. Ko. Ya, Ko. Ko. sekali lagi.
ko, Ya, oke. Betul, Masya Allah. Barakallahu fiik. jazakallah khair. Amin, Mbak Yati. Lanjut, tadi Kak Aprilia ya, Kak? Ya. Ya, Allah nih, Kak. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Oke, Masya Allah. Kak Aprilia coba huruf H dan Jim. Ha, Terus ja, sama Jim. ja, Oke, bisa diulang, Kak? ha, ja, Oke. H di bagian tengah. H. Coba. ha, 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 Oke. Kalau huruf H itu beda sama kho, nggak boleh ada suara kotor. Jadi bukan H, tapi H. H, bukan H. Setengah ada itu. Tapi diusahakan dihilangkan suara kotornya. Coba, Kak. H. ha, 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 Oke, sering-sering latihan ya, Kak. H, H, H. Sekali lagi boleh? ha, 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 Coba disandingkan dengan huruf H, bagian tenggorokan jauh. ha, Ya. H dan H. ha, ha, Ya. H. Oke. Kemudian satunya tadi kho. kho, Kho. kho, Dikeluarin lagi suara kotornya. Kho. kho, Ya. kho, Kho. kho, Sekali lagi, Kak. kho, Oke, Masya Allah. kho, Barakallahu fiik. Betul, jadi ada suara kotor ya. Sering-sering latihan, Kak. Kak Aprilia. Ya. Barakallahu fiik. Oke, 2 lagi tadi Mbak Novi. Ya, silakan. Saya Ya, izin Masya off cam ya, Ustazah. Boleh. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so. Boleh. Suaranya terputus. Mungkin lagi sama Anas ya, Wardah ya. Oke. Mau dilanjut Kak Inayah dulu atau bagaimana? Nanti Mbak Novinya setelah Kak Inayah. Oke, boleh. Ya, Kak. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la,
ma, na, wa, ha, ya. Oke, Masya Allah, Barakallahu fiik. Coba huruf gho. Go, go. Kalau ya baik, kalau huruf gho itu setengah saja, jadi nggak sempurna huruf G-nya, jadi bukan go, tapi gho. Diperingan lagi sedikit. Gho, gho, gho. Boleh dicoba, Kak? Go, go, go. Masih terdengar lebih sempurna G-nya. Jadi dikurangin lagi, dikurangin kadar G-nya jadi setengah. Go, go, go. Go, go, go. Oke, Masya Allah, Barakallahu fiik. Kemudian tadi huruf Qaf. Jelas. Qaf. Kof, Ya. Coba disebut. kof, Lagi. kof, kof. Ko, ko. Ditebalin. Lagi. Ko, ko, ko. Nah, kalau huruf ko itu tidak boleh keluar hamas atau aliran nafas. Jadi kalau kita masih merasa ada hamas yang keluar lewat bibir kita, itu masih belum sempurna. Kita coba dekatkan telunjuknya lagi. Huruf ko, ko, ko. Kalau nggak ada aliran nafas yang keluar, insya Allah udah benar. Boleh didekatkan telunjuknya dekat bibir. Ko, ko, ko. Gimana Kak? Ada aliran yang keluar sesuatu atau nafas? Ya, kalau masih ada berarti coba lagi sekali. Ko, ko, ko. Gimana? Rasanya masih ada? Enggak sih Kak, enggak terasa. Nggak terasa. Oke, Iya. berarti insya Allah udah benar, insya Allah mendekati. Jadi huruf qaf nggak boleh ada suara aliran nafas. Oke, barakallahu fi Kak Inayah. Ya Kak, makasih. Sami. Lanjut terakhir tadi Kak Aprilia. Mbak Novi harusnya Kak Wardah, tapi sepertinya jaringannya. Mbak ya. Oke. Apa kita sudahi dulu Kak? Insya Allah yang belum kebagian, insya Allah besok materinya sedikit dan praktiknya masih makharijul huruf insya Allah. Langsung ditutup aja mungkin Kak Oda dan nasihat-nasihat untuk kita semua yang masih dalam proses belajar. Insya Allah baik. Jazakumullahu khairan kepada Kak dan teman-teman yang sudah hadir untuk sama-sama belajar di sini. Jadi setiap ilmu yang kita dapatkan kita coba praktikkan. Jadi caranya kalau tajwid itu kuncinya yang penting sering-sering baca Quran. Latihan aja terus. Misalnya kalau tadi yang disorot adalah beberapa huruf misalnya yang sudah praktik tadi, maka beberapa huruf itu yang terus diingat tempat keluar makhrajnya. Kalau bisa dihafal. Karena kalau makhraj itu biar suaranya terdengar dengan baik atau makhrajnya keluar dengan baik, itu kita benar-benar ingat tempat keluarnya. Nah, ketika kita praktikkan, kita bisa ingat nih tempat keluarnya di sini, maka insya Allah akan bagus ketika kita tilawahnya. Jadi kuncinya adalah sering-sering latihan atau sering-sering tilawah. Insya Allah tilawah itu akan sangat-sangat membantu melicinkan suara-suara kita. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Semoga Allah berkahi ilmu yang didapat dan semoga kita bisa praktekkan insya Allah dan mendapatkan pahala yang sempurna dari apa yang kita pelajari. Amin. Makasih Kak Oda, kita dokumentasi sebentar ya. Oke. Oke, siap. Nanti saya bantu ambil gambarnya. Boleh, oke. Ini 1,
2, 3. Smile. Nah, boleh ini dong Kak Wardah sebentar, apa ya, mungkin testimoni sebentar gitu, pengalaman teman-teman belajar di hari pertama gitu. Ada yang mau memberikan komentar gitu, mungkin kelebihan, kekurangan, supaya besok bisa kita evaluasi nih. Ya, betul. Boleh. Tafadholi. Boleh Kak Aprilia, boleh Kak Aprilia atau Kak Ajeng juga, sama boleh. Kak boleh. Barakallahu fiik atas ilmunya. Apa ya? Bagus sekali sih pembelajarannya karena benar-benar dari awal makhraj huruf. Ternyata selama ini saya baca Al-Quran mungkin banyak yang kurang pas gitu, jadinya bisa diperbaiki. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, makasih banyak Kak Aprilia. Boleh mungkin satu lagi dari Kak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat saya pribadi sih sangat membantu ya pelatihan hari ini. Soalnya saya juga terakhir belajar makhraj itu SD gitu. Dan itu jadinya saya jarang baca Quran juga. Baru akhir-akhir ini sering baca Quran. Dan alhamdulillah ada pelatihan tahsin. Jadi saya bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Insya Allah, insya Allah. Makasih banyak Kak Wardah atas ilmunya ya. Kak Ajeng dan Kak Aprilia juga udah mewakili kita semua. Kayaknya kita jadi belajar lagi nih, diingat-ingat lagi nih tentang bagaimana melafazkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Oke, silakan ditutup Kak Wardah. Maaf saya ambil sesinya. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, kita langsung akhiri pertemuan kali ini. Semoga diberkahi Allah dan semoga dirahmati Allahnya dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin dan diakhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wabarakatuh. Dan teman-teman semua. Insya Allah besok bertemu lagi ya Kak Wardah. Ya, insya Allah.